Sekolah pun bisa. Itulah bedanya network marketing dengan konvensional. Cuma yang harus kita pegang adalah ketika kita memang bukan seorang yang berlatar apapun, kita harus belajar. Karena kalau saya lihat, saya di sini udah masuk mau tahun keempat ya. Saya di MC sudah tahun keempat. Jadi kalau saya analisa untuk mencari orang yang tepat, saya bilang ada dua kriteria. Yang pertama orang yang punya impian, yang kedua orang yang mau belajar. Itu adalah orang yang tepat buat teman-teman bisa ajak menjadi tim. Ya, kalau dia udah nggak mau belajar, udah nggak ada harapan. Karena dia merasa sok pintar, sok pandai, sok hebat, ya. Itu enggak, itu kita skip aja orang-orang seperti itu. Jadi kita mencari orang yang tepat. Namun untuk mencari orang yang tepat, kita dulu harus menjadi orang yang tepat dulu. Jangan kita mau cari yang tepat sementara kita aja malas ke pertemuan, kita malas belajar, ya kan? Jadi logiknya seperti itu. Jadi kita adalah menjadi parameternya buat teman-teman kita yang lain. Kalau kita mencari orang yang tepat, maka kita dulu harus siapkan dulu jadi orang yang tepat. Jangan bilang, ayo diamond, joinnya diamond. Kita aja masih ruby. Lucu ya? Lucu nggak? Kita ngajak dia jadi diamond, kita masih ruby. Malah promo ruby pula. Promo ruby ngajak diamond ya. Terus ayo kejar Taiwan. Harus dapat Taiwan, kamu harus dapat Taiwan. Dia nggak dapat. Nyuruh-nyuruhnya untuk ngejar Taiwan gitu. Jadi teman-teman berkaca dulu kita, baru kita ngajak tim kita. Jadi buktikan dulu diri kita, baru kita bisa mengatakan ke tim kita. Kalau saya bilang, katakan apa yang Anda lakukan apa yang Anda katakan. Ini bisnisnya seperti itu. Jadi kita mau ngomong, kita lakukan dulu dong, baru kita ngomong. Jangan kita belum lakukan, kita udah ngomong ke tim, ke orang. Pamali namanya. Ya, nggak baik. Jadi sebagai seorang pemimpin, karena di sini kita disiapkan untuk menjadi pemimpin, ya, bukan menjadi seorang penjual. Kalau mau jualan terus silakan, tapi jangan harap kita bisa passive income. Ya, jadi ini bisnis yang bisa mengantarkan kita menjadi seorang networker, passive income, bahkan bisa menjadi seorang milioner di sini, teman-teman. Ya, karena salah satu pekerjaan yang fantastis hasilnya, salah satu adalah networker. Teman-teman bisa cek di Mata Najwa. Pernah nggak lihat survei Mata Najwa mengatakan bahwa saya nomor satu itu penghasilan terbesar itu salah satunya adalah network marketing. Kemudian asuransi. Kemudian artis di bawahnya. Jadi ini teman-teman, kita ini sebuah profesi yang bergengsi sebenarnya, ya. Bukan profesi yang yang underestimate yang dikatakan orang-orang di luar sana. Dengar MLM langsung dia risih, jijik dia. Ini bisa apa MLM? Jijik saya MLM. Ada yang seperti itu dulu? Ada, termasuk saya juga dulu. Ya, dia juga termasuk orang yang jijik MLM dulu. Karena kenapa? Karena terinfus dengan MLM yang berkedok money game yang berkedok MLM. Ya, di Sumatera Utara ini banyak money game. Terutama tahun 2018-2019 itu banyak teman-teman saya yang kena money game dan akhirnya gila. Gila kenapa? Uangnya habis miliaran, jual rumah, jual ladang, ya. Karena diiming-imingin taruh uangmu 2 miliar 1 bulan kamu bisa dapat 200 juta. How come? Bagaimana bisa dapat seperti itu? Ini bisnis harus bisa bekerja, nggak bisa. Nggak bisa kita nggak bekerja, nggak lakuin, mengharapkan uang tiap hari, nggak bisa. Nah, makanya kita di sini perlu belajar, teman-teman. Nah, untuk menjadi orang yang tepat, kita harus punya impian, kemudian belajar dan duplikasi ke downline-nya. Duplikasi membuat downline kita semakin pintar semua, maka kita akan semakin ringan kerjanya. Kalau misalkan itu punya 1000 member, semua 1000 downline, semuanya pintar, kira-kira enak banget ya. Semua pintar, mandiri, nggak sikit-sikit aku minta posting lah, postingkan. Kan udah 2 tahun di AFC, nggak bisa posting. Ada yang di sini seperti itu? Bertobatlah, balik ke jalan yang benar.
Ya, ini sekalian saya bilang ini 2 tahun di AFC nggak bisa posting, asem deh. Toh, aku pinjam masih ke paket, gede kali, sebulan udah 20 juta bonusnya, satu paket pun nggak ada duitnya katanya. Jadi ini bisnis teman-teman, percepat kita menjadi seorang mandiri, ya, mandiri, jangan ketergantungan dengan apa. Jadi kita harus punya motivasi. Ini bisnis saya, bukan bisnis upline, bukan karena downline. Ya, jadi kita harus punya mindset, punya prinsip. Ini adalah bisnis saya, gitu teman-teman. Jadi hari ini Bu Silvi sudah datang. Bu Silvi, selamat datang di Kota Medan. Satu, ya, yang diurus itu banyak. Jadi kalau kita ngisi data nggak lengkap, upline siapa, sponsornya siapa, taruh kiri atau kanan, itu jangan salahkan dia. Kita harus detail juga memberikan informasi. Kalau kita belum bisa posting, tapi saya harap teman-teman semua yang udah di sini setahun belajar posting sendiri. Ya? Kalau nggak bisa, kalau upline nggak mau ngasih, upline di atasnya kan ada lagi. Jadi upline, ada upline lagi, ada lagi di atasnya, ada lagi di atasnya. Kalau memang semuanya nggak ngasih tahu, paling-paling kita ngerepotkan Bang Greg. Bang Greg sebagai manajemen di AFC, ya, beliau sangat luas, pasti dia tolong, pasti dia bantu. Gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir, di sini AFC ini semuanya family, ya. Jadi kita satu sama lain saling dukung, saling support, jangan pelit ilmu, ya teman-teman. Hari ini kita kasih ilmu ke tim lain, siapa tahu dengan kita nanti belajar sama tim lain dikasih juga ilmu. Jadi ada hukum tabur tuai. Gitu teman-teman, ya. Oke, sebelum nanti Bu Silvi ambil alih, teman-teman, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita berdoa, ya, menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Semoga acara